Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Maulana Gifari, NIM 201020404015. Dosen pengampu, Bapak Hendra Ladiman, SSI, MPD. Saya akan membahas tentang ekosistem, yang mana topiknya yang pertama konsep sistem dan ekosistem. Yang kedua, komponen dan struktur ekosistem. Yang pertama, konsep sistem dan ekosistem. Pengertian sistem dan ekosistem secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Macam-macam dan ukuran ekosistem. Berdasarkan proses terjadinya terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem yang belum ada campuran tangan manusia disebut sebagai ekosistem alami, seperti lautan, sungai, hutan tanaman, danau alam, dan lain-lain. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sawah, kebun, hutan tanaman, dan tambak, dan lain-lain. Secara umum ada dua tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem terestris. Ekosistem terestris adalah ekosistem yang berada di daratan dan di lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terial juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya seperti hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem antropogen atau sawah, kebun, dan lain-lain. Yang kedua, ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik adalah ekosistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadikan tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di air serta amfibi yang hidup di dua alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik masih memiliki daratan sebagai pelengkap seperti ekosistem air tawar atau kolam, danau, sungai, dan lain-lain. Berikutnya, ekosistem laut. Berikut, ukuran ekosistem bervariasi. Dari sebesar kutul dalam botol di laboratorium seluas danau, lautan seperti seluas danau, laut seperti biosfis ini. Kedua, komponen dan struktur ekosistem. Ekosistem suatu sistem di alam yang mengandung komponen hayati atau organisme dan komponen non-hayati atau abiotik, di mana di antara kedua komponen tersebut terjadi hubungan timbal balik untuk mempertukarkan zat-zat yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.
Biogeokinesis adalah komponen abiotik. Geokinesis adalah komponen abiotik. Dan biogeokinesis adalah ekosistem. Biogeokinesis merupakan suatu fungsional dasar ekologi karena mencakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi. Komponen ekosistem dari segi trophic level, yaitu yang pertama yaitu autotrophic, organisme yang mampu mensistensik makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik sederhana dengan berbentuk dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Heterotropik, organisme yang sumber makannya diperoleh dari bahan-bahan organik yang dibantu oleh komponen autotrofik. Berikutnya, komponen ekosistem dari segi penyusun atau struktur. Komponen yang pertama, komponen abiotik. Komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang merupakan medium untuk berlangsungnya kehidupan. Yang kedua, produsen. Organisme autotrofik umumnya tumbuh berklorofil yang mampu memistintesis makanannya sendiri dari bahan anorganik. Yang ketiga, konsumen. Organisme heterotropik. Yang keempat, penguraian. Organisme heterotropik yang mengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati, menyerap sebagian hasil penguraian tersebut, dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Berikut komponen ekosistem untuk tujuan deskriptif. Yang pertama, bahan organik seperti karbo, nitrogen, dan CO2, H2O atau hidrogen, dan lain-lain. Senyawa organik, yang kedua senyawa organik yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Yang ketiga, iklim, suhu dan faktor fisik lainnya. Yang keempat, produsen. Yang kelima, konsumen makro. Organisme heterotropik umumnya hewan yang memakan organisme lainnya atau bahan organik. Yang keempat, konsumen mikro. Organisme heterotropik umumnya jamur dan bakteri yang menghancurkan bahan organik mati, menyerap sebagai hasil perombakannya, dan membebaskan bahan organik yang berguna bagi produsen. Struktur ekosistem. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, herbivora. Yang ketiga, karnivora. Keempat, dekomposer. Yang kelima, air. Yang keenam, tanah. Yang ketujuh, udara. Yang kedelapan, komponen abiotik. Dan yang kesembilan, komponen biotik. Berikut adalah struktur ekosistem. Yang pertama, cahaya matahari. Komponen biotik ada tumbuhan, herbivora, karnivora, dekomposer. Sedangkan dari komponen abiotik yaitu air, tanah, dan udara. Faktor penyebab perbedaan ekosistem. Yang pertama, perbedaan kondisi iklim seperti hujan, hutan musim, hutan savana.
Yang kedua, perbedaan letak dari permukaan laut. Topografi, geologi, atau zona pada pegunungan, lereng, pegunungan yang curam, dan lembab sungai. Yang ketiga, perbedaan kondisi tanah dan air tanah atau pasir, contohnya pasir, lumpur, basah, dan kering. Sekian untuk presentasi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.